Oke, Halo Kak, oke, ini sudah ada Adrian dan Jeremy nih. Gimana kabarnya Adrian dan Jeremy? Oh, udah ada baik-baik Izan saja. juga. Oke, mantap Adrian. Halo, halo, selamat bergabung Izan. Gimana kabarnya nih Izan? Miss ini gimana caranya ganti jam dah? Jam Oh iya. komputer, jam komputer aku kok malah malah jadi 15.36. Oh, kenapa tuh? Nggak Kok tahu, bisa? Coba boleh nggak sambil tahu. di-share screen, sambil di-share screen. Oke, ini Jeremy gimana kabarnya? Tadi Jeremy udah bisa download install Aku mau aplikasinya cari ini. belum, Jeremy? Sepertinya tadi Jeremy lagi proses download ya. Oke, ini Izan nih. Alhamdulillah baik Kak. Oke, mantap Izan. Tidak ada suaranya sama sekali, Miss. Oh, kenapa tuh suaranya belum Halo? muncul? Oke. Oke, halo halo Adrian ya. Ini Adrian lagi share screen ya. Suaranya Miss udah kedengeran belum di tempat Adrian, Izan dan Jeremy? Di tempat Jeremy Udah sepertinya belum ada suara. Oke, di tempat Adrian udah bisa ya. Suaranya udah muncul ya. mau nge-crash. Oke. Nah, di tempat Izan, oh udah ada juga. Punya Jeremy udah ada ya. Oke, mantap. Berarti sudah bisa dengar suara Miss dengan jelas ya. Oke, thank you teman-teman. Please jangan nge-crash. Ini punya Adrian share screen-nya BTW masih hitam ini. Kenapa nih? Mau Masih. nge-crash. Oh, masih ke crash. Kenapa tuh? Masih crash. Ya Allah, Apa malah mau gara-gara nge-crash. tadi seharian ini Adrian udah shutdown belum? Atau masih sleep dari kemarin? Oh, mana Oh, dia? udah bisa. Oke, coba kita cari settings nih di bagian setting. Kalau di Windows kayaknya setting ya. Oke. Nah, ini ada Roblox juga nih. Semoga, Hmm, oh iya itu kemarin ada wacana Roblox ya ampun teman-teman jangan sampai ya, jangan sampai di ban. apa? Aduh, itu kemarin informasinya yang pemerintah itu beneran nggak sih? Adrian udah dengar belum? Adrian, Jeremy sama Izan nih. Kemarin tuh Miss denger-denger di mana ya di Instagram sama di TikTok tuh kayak ada informasi tentang masih ini sih, masih yang belum fix sih. Katanya ada apa ya urusan sama pemerintah itu mau dibatasin anak-anak buat main Roblox gitu. Padahal juga itu kan buat teman-teman belajar juga ya, hiburan juga gitu. Yes, Iya, heeh. Nah ini udah Roblox bisa. Studio itu bisa loh. Iya kan, bisa ya. Tidak ada suara. Oh ini, Miss, untuk Visual Studio Codeku belum ke-download. Oh iya, Bentar. kenapa nih, Jeremy? Boleh sambil di-share screen juga ya, Jeremy ya. Nanti boleh di-share screen ya, Jeremy ya. Boleh. Nah, sekarang sekalian boleh. Oke, kita tunggu. Lihat dulu share screen-nya. Mana nih? Oke, coba kita klik lagi linknya, Jeremy. Kemarin tadi sudah berhasil download belum filenya? Belum ke-download ya? Oke, berarti perlu untuk mendownload filenya Astagfirullahaladzim. dulu, Jeremy. Loh, ah, kenapa lagi nih? Oh iya, coba kita klik di sini, Jeremy. Ah, ini sudah, Jeremy. Coba kita klik di sini, Jeremy. Ini sepertinya sudah nih. Kita klik OK. Oke, udah kesimpan. Ah, ini sudah tersimpan ini punya Jeremy. Tapi masih belum terinstall ya. Coba kita cari filenya di folder Jeremy. Filenya kita cari di folder Jeremy ya. Oke, punya Diren masih nge-crash lagi nih kayaknya. Oke nih Jeremy, kita klik dua kali. Yang mana nih? Sepertinya udah banyak sekali filenya. Kita klik dua kali Jeremy, ya. Klik dua kali. Kita coba klik yang buka dengan ya. Sepertinya ini tampilannya baru punya Jeremy ya. Buka dengan application, ya boleh klik. Oke, kita klik OK lagi. Biasanya tidak ada seperti ini ya Jeremy ya. Ada keterangannya nih membuka Algo Python PKG. Dengan file Excel. Oh, oke oke. Ini tadi file formatnya PKG atau Excel ya? Biasanya file Excel nih. Punya Jeremy PKG ya. PKG itu biasanya buat ini MacBook. Halo, Miss. Oke oke. Halo halo, Adrian. Aku, ya, Zoom aku malah nge-crash tadi. Oke, pantesan tadi punya Adrian tiba-tiba keluar ya. Ini udah masuk lagi nih. Oke, Adrian. Saya share screen lagi. Boleh boleh di share screen lagi. Ini punya Jeremy
Masih belum bisa nih, Jeremy. Ah, ini ada yang join ya. Oke, Jeremy. Tunggu sebentar ya. Halo, halo. Selamat sore, Ken. Selamat bergabung, Ken. Gimana kabarnya, Ken? Kak, Oke, mantap. Thank you, Ken. Sehat ya? Miss sudah ada belum, Miss? ya Kak. Oke, Hmm. coba kita lihat. Oh, belum muncul nih, Adrian. Astaga. Oh, ini ada yang gabung juga nih. Ada Edsel di sini. Halo, halo. Selamat sore, Edsel. Gimana kabarnya, Edsel? Sore hari ini? Baik, Kak. Oke, mantap, Edsel. Kita ketemu lagi ya setelah 1 minggu berlalu nih. Oke, di sepertinya ada yang masih terkendala tadi ya. Jeremy masih belum bisa download. Sepertinya harusnya file Exe ini, Jeremy. Coba, Miss tadi udah kirim linknya itu yang untuk file Exe, betul ya? Halo, halo. Oke, ya, halo Adrian. Aduh, Heeh. kenapa sih ini Zoom aku nge-crash mulu? Mau nge-crash mulu ini. Oke, Tadi oke, aku malah tunggu hilang dulu. lagi suaranya. Kenapa tuh? Coba-coba, Jeremy, kita lihat. Kenapa Iya, coba nih file Zoom-nya Excel. crash mulu? Betul, file Excel. Yang ini, Jeremy, betul. Oh iya, sepertinya keliru link ya. Harusnya file Excel. Karena kalau di... betul. Kalau PKG nggak bisa dibuka, Jeremy. Karena kalau PKG biasanya di Astagfirullahaladzim. MacBook gitu. Iya. Nah, Jeremy boleh tunggu dulu ya. Punya Adrian. Ini kenapa dah aku kok Kenapa, mau kenapa? ini aku mau nge-share screen doang malah nge-crash mulu nih. Oh iya, ini nggak bisa nih. Tampilannya juga masih hitam. Nah, Oke, ini kita sapa dulu ada Dilan di sini nih. Halo, halo Dilan. Selamat sore Dilan. Miss kayaknya udah bisa deh. Selamat bergabung. Gimana kabarnya Dilan? Halo, halo, baik, baik. Baik. Oke, mantap Dilan. Dilan baru pulang sekolah nih? Atau udah dari tadi? Dari jam 3 tadi Oh, saya. dari jam 3. Ih, mepet banget ya. Jam Iya, 4-nya langsung buka laptop lagi. Mantap, iya. Dilan. Nah, Makasih ya, Dilan ya, udah join nih. Oke. ternyata Edsel, Ken, kemudian Izan, Jeremy, Adrian ya. Oke, mantap. Ini udah ada lumayan banyak ya. Sambil menunggu yang lain join, kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Oke, lanjut lagi tadi ke Adrian ya. Gimana, Adrian? Udah bisa belum? udah bisa. Udah bisa ya? Oke. Itu nanti untuk settingnya Adrian bisa coba chatting sama Miss ya setelah kelas ya. Ya, ya. Oh Ya. iya, ini ada game ini Oke. Ini apa nih? di Roblox. Roblox. Oh, ada scripting school Roblox. Ada Roblox Studio ya? Biasanya pakai Roblox Studio kalau buat game Roblox tuh. Hmm. Ah, Python ini juga ada termasuk Abbas. ada. Oke. Halo, halo Abbas. Selamat sore Abbas. Astagfirullah. Selamat bergabung. Halo. Abbas. Iya, halo Apa aku nggak Abbas. baik? Gimana Kenapa kabarnya aku nggak Abbas? baik? Please. Baik, alhamdulillah. Baik, oke mantap Abbas. Nih, di sini sudah ada Denis juga nih. Kita sapa dulu. Halo, halo Denis. Selamat sore Denis. Gimana kabarnya Denis? Sore Kak, Oke, gimana kabarnya nih hari ini? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi baru pulang sekolah Denis. Enggak kok udah lumayan di rumah Oh, tadi udah lumayan. Dari tadi jam berapa pulangnya? 2:30. 2:30-an. Terus setelah itu istirahat bentar ya. Terus buka laptop Iya. lagi. Mantap. Oke, thank you Denis dan Abbas ya. Lanjut lagi nih. Di sini ada Naira yang baru saja join. Halo, halo. Sore Naira. Hello, Halo, gimana kabarnya? How are you today, Naira? baik. Baik. Tadi pulang jam berapa, Naira? Baru aja sampai rumah. Apa ada dari tadi? Jam 4 pas. Ah, jam 4 pas. Mepet sekali. Baru aja sampai dong. Ini masih pakai seragam dong, Naira. No, 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 udah No, ganti no, no, baju. udah ganti. Di sana waktu Indonesia Barat kan, Naira? Jam 4 Iya, sore. Oh, 10 menit lalu dong. Cepet ya sampai rumah. 10 menit tahu-tahu ayam. udah sampai. Langsung buka laptop lagi. Oke, thank you Naira. Oh, ini udah lumayan lengkap ya, masih kurang Arwin tadi Arwin izin ke Kausa karena ada apa kegiatan ya.
terus pulangnya agak telat gitu. Oke deh, mantap teman-teman. Jadi udah lumayan lengkap ya sore hari ini. Nanti kita akan bahas lagi materi yang kemarin kita kerjain ya. Oke, mantap. Nah, ini untuk Jeremy nanti boleh di stop share dulu ya. Nanti kita akan bahas lagi untuk eh, filenya Jeremy. Kalau sudah bisa di-download, nanti kita install. Oke, mantap. Thank you, Jeremy. Kemudian Adrian nanti juga boleh chatting sama Miss ya untuk memperbaiki tanggalnya tuh. Bukan tanggal, jamnya ya. Waktunya masih kurang sesuai tuh. Oke. Hmm, Iya, Adrian. aneh sih itu. Oke, nah ini tadi ya, ini untuk Jeremy tadi. Oke, Miss beralih dulu ke Halo, presentasi. Assalamualaikum Kak Oksa. Halo, halo, Waalaikumsalam Arwin. Ih, baru aja gabung nih ternyata Arwin udah join ya. Halo, halo, gimana Arwin kabarnya hari ini? Baik Kak, Mantap. Arwin tadi pulang jam berapa nih? Mepet ya? tadi jam 4 pas Iya. sih, tapi Oh, mepet makan dulu. banget. Oh iya. Terus perjalanannya bentar ya Arwin ya? Cepet ya sampai rumah. Ini Ya nggak sampai 5 menit. nggak sampai 5 menit ya. Terus Arwin masih ini dong, masih seragaman dong. Iya, Iya, oke. Mantap Arwin. Sampai rumah langsung laptopan lagi ya. Langsung buka ya, laptop lagi. Keren. Oke, mantap. Thank you Arwin ya. ya Kak. Oke, sip. Nah, ini untuk share screen-nya udah kelihatan belum nih di tempat teman-teman semua? Share screen-nya. Udah U- kelihatan? Udah Kak, udah. Oke, sip. Teman-teman kalau belum makan boleh sambil Hmm. disambi ya, teman-teman ya, boleh disambi. Jangan sampai lupa makan, telat makan ya. Habis pulang sekolah tuh biasanya kelupaan makan siang. Oke, teman-teman ya. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan project yang minggu lalu kita bahas ya. Gamenya masih sama ya. Jadi nanti dalam 3 pertemuan, minggu lalu, hari ini, dan minggu depan itu adalah yang minggu depan untuk finalisasi ya. Hari ini nanti teman-teman akan menambahkan fitur barunya lagi ya untuk melanjutkan kode programnya. Nanti seperti biasanya ya, Kak Uksa akan berikan untuk referensi kodenya dan pembahasannya ya, sekalian untuk pembahasan. Kemudian nanti kita bahas satu persatu untuk kode-kode yang akan kita tambahkan ya, yang kemarin sudah, nanti boleh di-update ya teman-teman ya untuk kodenya gitu. Oke, langsung aja kita bahas dulu untuk tampilan dari game labirin ya. Di sini teman-teman boleh kasih judul labirin atau maze game. Nah, di sini siapa yang masih ingat nih? Di sini ada sprite-nya siapa aja ya? Coba siapa yang mau bantu jawab nih? Sprite-nya siapa aja di sini? Siapa yang masih ingat? Apa itu sprite? Apa itu sprite ya? Yang sudah pernah bikin games di Scratch pasti nggak ini ya, nggak terlalu asing dengan istilah sprite karena sering banget kalau pernah belajar Scratch itu ada sprite. Nah, di sini di Python juga sama, ada sprite ya. Sprite itu adalah karakter pada game, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lagi main game, nah itu ada karakter di game tersebut. Nah, itu kita sebut dengan sprite nih kalau dari sisi developer ya. Tapi kalau dari sisi pemain gamenya, ya karakter gitu. Nah, tapi kalau biasanya kita sebutnya adalah sprite. Di sini ya sebagai sprite-nya siapa aja nih? Tadi yang mau on cam siapa nih? Arwin sepertinya lagi mau on cam ya. On Berarti mic, itu on ada, mic, on mic ya, on mic. Boleh, berarti boleh, itu boleh. ada si karakter Mm-mm. biru sama musuhnya. Oke, karakter biru Sama dan musuhnya. gambar itu yang Mm-mm. kanan bawah itu apa lupa aku. Batu Yang mana ya. tuh? Oke, yang batu, yang ini ya warna kuning bawah itu ya. Oke, Ya, itu mantap doang sih. Arwin. Ya, oke, thank you Arwin. Sip ya. Berarti udah tahu ya, Arwin bisa membedakan yang mana sprite, yang mana background gitu ya. Betul banget. Yang dinamakan sprite di sini adalah pemainnya yang bisa kita kendalikan. Itu yang warna biru, teman-teman. Nah, ini sebagai player. Kemudian ada enemy yang disebutkan sama Arwin tadi yang warna hijau. Dia geraknya otomatis tuh. Jadi kita tidak perlu menggerakkan ya. Dia sudah sistem ke kanan, ke kiri secara otomatis ya. Kemudian berikutnya yang ketiga itu ada yang warnanya kuning di bagian bawah. Coba deh Kak Oksa kasih tanda. Ah, ini nggak terlalu kelihatan ya. Coba kita slideshow dulu ya, biar kelihatan lebih jelas. Nah, yang warnanya kuning itu kemarin ada treasury atau sepertinya ada bongkahan emas gitu ya, teman-teman ya. Ada kayak emas batangan di sana tuh.
Nah, nggak terlalu kelihatan ya gambarnya. Kayak ada kotak-kotakan emas. Nah, seperti ini. Ini namanya treasury, sepertinya filenya. Nah, jadi nanti di sini teman-teman ada 3 sprite. Ada pemain, ya, player, kemudian ada enemy, dan juga titik tujuannya. Nah, titik tujuannya di sini teman-teman bisa kasih ya gambar lain juga boleh ya. Enemy-nya bahkan ya boleh nanti boleh dieksperimen teman-teman, boleh cari gambar lain, lalu kita upload, kita ganti ya dengan gambar yang custom. Teman-teman boleh bebas untuk berekspresi ya. Mau kasih playernya, gambarnya lain, boleh banget. Jadi nggak harus yang sama persis seperti ini. Nah, jadi nanti teman-teman caranya gimana? Nah, caranya teman-teman tinggal siapin aja file gambarnya, boleh cari dari internet atau mau gambar sendiri juga boleh. Nah, kalau udah, kita upload di Visual Studio Code-nya. Kalau sudah, kita bisa panggil pada penyebutan kode programnya sesuai dengan nama file tersebut. Nah, itu untuk mengganti karakternya. Oke, lanjut lagi. Selain itu juga ada nih wall ya. Ini adalah dinding labirinnya yang warnanya hijau-hijau menyerupai background. Nah, itu adalah labirinnya yang mana dia sebagai pembatasnya, teman-teman ya. Nanti kalau kena labirinnya, pemainnya akan mulai dari awal lagi. Dia kalah ya. Nah, kalau kalah, nanti teman-teman bisa mulai lagi dari awal untuk mainin gamenya. Nah, ini. Makanya perlu ada looping. Kenapa? Karena nantinya supaya pemainnya ya, setelah misalnya bisa berhasil melewati rintangan ya, sampai titik tujuan, dia akan menang. Nah, terus akan berlanjut lagi. Kita bisa mainkan lagi gamenya gitu. Dan akan mulai dari awal lagi gitu. Nah, itu pentingnya sebuah looping ya. Nah, untuk pembuatan loopingnya nanti teman-teman bisa menggunakan struktur penulisan yang biasanya sering kita gunakan. Kemudian di dalam looping nanti bisa ditambahkan ya teman-teman ya, poin-poin utamanya apa saja gitu. Nanti kalau akan berikan untuk struktur penulisan pada looping dan juga sprite ya, itu yang paling utama. Oke, lanjut lagi. Berikutnya di sini ya, jadi rintangannya ada berapa teman-teman? Ada 2 ya. Rintangannya ada 2 nih. Apa aja nih? Siapa yang tahu? Rintangannya di sini ada 2, apa aja nih? Coba boleh on mic. Siapa yang mau on mic? Coba kita tanya ke siapa ya? Abbas nih, Abbas. Menurut Abbas, rintangan pada game ini ada 2. Nah, yang mana aja nih, Abbas? Kita perlu melewati apa saja rintangannya. Itu yang hijau-hijau itu sama Oke? lampu. Oke, mantap. Yang hijau-hijau ini sama dinding itu ya. Sip, ya. Yang dinding hijau itu sama enemy yang warna hijau, itu adalah rintangannya. Thank you, Abbas ya. Betul banget. Nah, jadi di sini setiap game pasti memiliki rintangan ya, teman-teman ya. Kalau nggak ada rintangannya nggak seru. Jadi kita perlu menambahkan rintangan pada sebuah game itu pasti ada rintangannya. Kemudian ada misi gamenya ya. Lalu ada penentuan menang dan kalah. Dia akan menang jika apa gitu. Nah, itu nanti setiap game kita bisa tentukan untuk misinya. Oke, mantap teman-teman. Kalau sudah, kita bisa lanjut lagi ya. Next nih. Oke. Nah, ini dia. Ini kemarin untuk mind map-nya udah teman-teman screenshot belum nih untuk mind map-nya? Coba ini perlu Kak Ausa bantu screenshot ya. Nanti kalau teman-teman perlu buat pembahasan lagi ya untuk memahami poin-poin yang akan teman-teman tambahkan. Coba ini Kak Ausa bantu screenshot dulu di chat Zoom ya teman-teman ya. Oke, sudah Kak Ausa bantu screenshot. Oke, nanti boleh dilihat di chat Zoom. Itu adalah poin-poin utama pada perencanaan pembuatan game ini ya. Mind map-nya itu dimulai dari judulnya terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi ada judul gamenya, kemudian kita beri nama Miss Game misalnya. Kemudian, oke sorry, bentar ya, kita kembali dulu. Nah udah. Kemudian pada mesh game terdiri dari 2 jenis yang akan kita kerjakan ya. Bagiannya ada yang pertama adalah desain, itu untuk pembuatan window. Kita perlu tentukan ukurannya berapa ya untuk window-nya. Lalu background gambarnya teman-teman bisa update ya. Jadi tidak harus menggunakan file gambar yang disediakan dari AlgoPython. Boleh teman-teman bisa cari gambar sendiri, diupload, terus diganti ya kodenya, boleh banget. Kemudian ada musical effect,
Nah, ini yang pernah bikin musik pakai AI boleh banget. Kalau mau coba nih, teman-teman bisa pakai namanya Suno AI. Dicoba Kak, saya sambil spill-spill sedikit ya, namanya Suno AI. Nah, ini nanti teman-teman silahkan untuk praktik buat kreativitas ya. Sekalian memanfaatkan AI untuk pembuatan musik, kemudian generate gambar, lalu ada video juga ya. Nah, ini untuk Suno AI teman-teman bisa gunakan secara gratis nih. Jadi bisa di-download ya hasil suara generate-nya, bisa yang tanpa lirik ya teman-teman ya. Kalau buat game biasanya cocoknya tanpa lirik ya. Nah, boleh banget tuh. Nanti kita bisa pilih mau suaranya pakai apa nih, misalnya tentang ini ya, jungle ya. Karena Maze game-nya kayaknya background-nya jungle gitu. Teman-teman bisa sesuaiin aja temanya apa. Terus kita klik typo ya. Tunggu sebentar. Oke, kita create nih. Terus ada apa ya? Bisa nggak ya dua kata atau tiga kata gitu, Maze game. Nah, kita create. Teman-teman bisa langsung aja create. Nah, ini perlu masuk dulu ya, teman-teman ya. Jangan lupa buat sign up for free to listen. Nah, jadi kita bisa masuk menggunakan akun Google. Nah, ini bisa pakai akun Google, bisa akun Discord, Facebook, atau Mac ya juga bisa ini. Teman-teman, atau pakai nomor handphone juga bisa ya. Microsoft juga bisa. Nah, biasanya kalau saya pakainya Google yang biar gampang ya. Karena pakai Google Chrome. Kemudian nanti kalau sudah masuk, teman-teman bisa download ya, bisa dengerin. Pilih dulu nih dari rekomendasinya, yang mana aja yang mau dipilih gitu. Nanti kalau sudah tergenerate, teman-teman bisa download tuh file suaranya. Biasanya dalam bentuk MP3 ya filenya. Karena prosesnya lama, ini Kak Usa nggak perlu jelas lebih lama ya. Mungkin sambil menunggu kita ke sini dulu aja. Nah, balik lagi ke sini. Oke, coba kita cek dulu di chat Zoom ada chat baru nggak nih? Oh, ada chat dari Arwin sepertinya. Bikin garis kayak di gambar agak susah. Oh ya, bikin garis yang mana nih Arwin? Yang ini ya, maksud Arwin itu yang mana? Yang warna hijau labirinnya itu, betul Arwin? Garis yang dinding labirin atau yang mana Arwin? Mind map, oh, oke oke. Ternyata bukan garis labirin tapi mind mapnya. Oke, coba nanti Kak usah bantu buat jelaskan gimana cara buatnya mind mapnya ya. Oke, sip. Nah, kita bahas dulu untuk mind mapnya lagi teman-teman. Kita slideshow ya. Tadi sudah sampai pada suara ya. Untuk suaranya, nanti teman-teman bebas, nggak harus pakai Suno AI. Boleh pakai sound effect dari YouTube. Nanti kalau teman-teman mau download suaranya aja, bisa pakai download MP3 from YouTube. Itu ada ya, versi gratisnya di website. Macam-macam, ada banyak sekali. Nanti teman-teman tinggal search aja. Gitu. Kemudian ya, di sini ada sprite yang tadi sudah kita sebutkan ya, antara lain ada player, enemy, lalu ada treasure. Nah, ini yang terdiri dari 3 sprite utama itu dalam bentuk format file gambar ya. Nah, kemudian setelah itu ada juga walls. Nah, ini dia. Nggak kalah pentingnya. Dinding itu juga termasuk sprite, teman-teman ya. Tapi kita bedakan posisinya. Gitu. Nah, untuk dindingnya tadi teman-teman warnanya hijau itu ya. Yang dimaksud dengan walls atau dinding itu yang itu. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, kalau udah tampilannya sudah selesai, udah disiapin semuanya, file-filenya, lanjut ke bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua ini adalah bagian fungsionalnya. Nah, di bagian fungsional, tidak lupa kita tambahkan frame rate. Nah, ini supaya gambarnya selalu terupdate ya. Setiap detiknya itu gambarnya akan selalu terupdate. Jadi kalau teman-teman menjalankan player, ke arah kanan, kiri, atas, bawah, maka dia akan gambarnya juga ikutan bergerak gitu, ikutan berubah. Nggak yang tetap kayak di layar yang pertama terus gitu. Nah, kalau nggak ada frame rate-nya teman-teman, dia tidak akan terupdate tampilannya. Jadi playernya nggak bisa bergerak, tampilannya seperti itu. Nah, jadi perlu untuk menentukan frame rate-nya. Semakin tinggi frame rate-nya, maka akan semakin smooth ya, semakin halus pergerakannya. Nah, itu untuk frame rate-nya sepertinya kemarin ditentukan 60 FPS. Nah, nanti teman-teman boleh eksperimen. Kalau lebih besar, bagaimana hasilnya, perbandingannya seperti apa, boleh banget ya. Oke, lanjut lagi. Yang kedua adalah movement of sprite.
perpindahan dari sprite-nya. Itu ada player dan juga enemy. Tadi yang sudah kita bahas juga nih teman-teman ya. Untuk pemain utamanya, kita bisa memindahkan dia dengan cara menggerakkan menggunakan keyboard. Seperti kalau teman-teman main game, ya, main Roblox gitu, kita bisa gerakin pakai arah kanan kiri atas bawah atau tombol ASWD terus E dan lain-lain gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai keyword-keyword yang ada di keyboard untuk menjalankan playernya. Kemudian di sini ada enemy. Nah, kalau enemy-nya kita buat dia geraknya secara otomatis tuh, otomatis ya, otomatis dari kanan kiri dan terus menerus looping ya. Loopingnya gerakannya hanya kanan dan kiri. Kemudian untuk collision of sprite. Nah, ini jadi ada kondisi menang dan kalah ya, teman-teman ya. Dia akan dikatakan kalah itu jika hanya player ya, player akan bersentuhan dengan wall dan juga enemy. Nah, dikatakan kalah kalau pemain utamanya menyentuh rintangan, maka dia kalah gitu. Menyentuh dinding dan juga enemy, maka dia akan kalah. Kemudian dia akan menang hanya jika player berhasil sampai pada titik treasure, pada gambar uh, bungkahan emas tadi. Nah, itu untuk treasure ya. Jadi kalau udah sampai titik tujuannya dia menang gitu. Nah, untuk bungkahan emasnya nanti teman-teman juga boleh ganti kok, nggak harus pakai gambar yang ada di sana ya. Boleh diupdate, mau gambarnya lebih keren lagi boleh ya, yang lebih HD, boleh banget ya. Oke, gitu teman-teman ya. Ini untuk penjelasan dari mind map-nya ya. Untuk pembuatan mind map-nya, coba kita praktekin juga ya, karena tadi sepertinya Arwin masih kesulitan untuk pembuatan mind map. Coba, masih loading nih, bentar ya. Teman-teman, apakah masih bisa lihat share screen dari Miss? Masih ya? Jadi Kak Osa masih Sih. bisa ya? Oke, mantap. Ya, masih ya. Oke, kita beralih ke algo visual, bukan algo visual, ke platform aja nih. Karena untuk pembuatan mind map-nya itu tidak perlu membuka algo Python bisa ya. Jadi kita buka pada lesson keberapa nih teman-teman? Hari ini sudah sampai pada, oh ya ini, M5 P1 nomor 19 ya. Lesson 19 dan lesson 20. Hari ini sampai lesson 20. Tapi tempat pengerjaannya sepertinya ada di nomor 19 ya kemarin untuk mind map-nya ya teman-teman ya. Jadi kita coba bukanya di nomor 19. Nah, bagian yang ke pertama ya, ke satu itu. Oh, perlu memasukkan nama ini. Oke, login dulu. Oh, nggak bisa. Kenapa ini? Harusnya nggak perlu login ya, kalau sudah masuk. Coba-coba kita mulai lagi. Kita coba lagi. Tuh, user does not exist nih. Kenapa ya, teman-teman ya? Apakah lagi ngedown? Oh, kita coba di sini ya. Di tab baru aja. LMS Algorithmics harusnya bisa ya teman-teman ya. Punya teman-teman gimana? Udah bisa dibuka belum platformnya? Ini kok punya Kak Oksa tadi ini ya, harus login dulu. Ah ini dia, coba kita Aku ada cek dulu internet ya. delay atau kenapa sih? Kenapa? Punya Adrian ada delay internetnya. Ini iya ada. Oh, kenapa tuh? Transaksinya Suaranya gimana atau sih? videonya yang agak nge-freeze? Suno nya malah loadingnya Oh, lambat banget. Tunai AI-nya loadingnya lama. Iya, iya, betul banget, Adrian. Karena dia Gimana biasanya sih? karena agak berat ya. Nah, boleh ditunggu sambil ditunggu. Oh iya, bener nih. Bisa ya, teman-teman ya. Buat buat loginnya. Buat loginnya lama. Hmm. Oke, oke. Sama kayaknya punya Kak Usa tadi belum. Oh, ini nih udah. Ditunggu dulu aja, Adrian. Nih, ini tadi Kak Usa juga loadingnya lama nih. Ini masih prosesnya. Oke, lanjut lagi ya. Tadi sampai nomor 19 ya. Minggu lalu itu tempatnya di nomor 19. Nah, hari ini udah nomor 20 ya, teman-teman ya. Tapi kita ngerjainnya masih di sini ya. Masih di satu. Oh, mana ya, Oh iya aku teman-teman ya? buka. Coba kita buka dulu. Nomor satu atau nomor dua? Ada yang tempat mind mapnya nggak nih, teman-teman? Sepertinya bukan yang ini. Beda Bener ya. aku ada internet delay. Punya dia masih ada internet delay. Iya aku buka YouTube di Google malah nggak bisa.
Oh, Lambat oke banget oke. loadingnya. Iya, Adrian. Cara Tunggu ngecek dulu ping aja. gimana sih? Cara apa? Ngecek ping, Cara ngechat ping maksudnya gimana tuh? ngecek pingnya, internetnya. Oh, gini, cara mau ngecek internetnya kecepatannya berapa bisa pakai apa ya namanya ya? Speed, kau usah lupa deh, speed test. Speed test. Nah, ini dia. Pakai ini. Nanti kalau Adrian mau cari kecepatan internetnya pakai speed test ini. Biasanya nggak usah pakai ini tuh. Dia langsung mendeteksi kecepatan internet kita berapa gitu. Nah, gitu Adrian. Coba ya, pakai speed test ya. Oke. Nah, ini dia. Udah kelihatan ya, teman-teman ya. Tentang mind map. Oke, ini dia caranya. Jadi nanti kalau teman-teman mau menambahkan garis, itu cukup klik tanda plus di sini. Jadi tidak perlu repot-repot ya. Nggak perlu bikin garis Lama. manual. Nah, ini contohnya kita klik 2 kali dulu teman-teman ya, untuk menambahkan nama gamenya, Maze Game. Nah, seperti ini. Terus, apalagi terdiri dari apa? Ada desain dan juga terdiri dari fungsional. Boleh mau pakai bahasa Inggris, boleh Indonesia boleh. Fungsional, kemudian ya, kalau sudah lanjut lagi di bagian desain ada apa saja? Ada sprite. Nah, tadi apa ya? Coba, kalau usah lupa. Kita cek lagi ya untuk gambarnya tentang mind map. Kita ke sini lagi. Oke, ada game window, background, musik Hmm. ya, dan sprite. Background ya, musik, window. Kini kita tulis dulu background. Ya, terus ada apa lagi? Kita klik aja di sini teman-teman ya. Musik. Nah, musik. Terus apa lagi? Nah, tambahkan jendela, window gitu ya. Boleh. Terus ada apa lagi? Sprite-nya. Nah, kalau udah, kan tadi sprite-nya terdiri dari beberapa ya. Jadi kita bisa klik lagi di bagian sprite. Nah, tambahkan. Ada apa aja? Ada player. Terus apa lagi? Ada enemy ya. Terus ada apa lagi? Ada treasury atau goal gitu, titik tujuan. Terus apa lagi? Di sini kita klik tanda plus teman-teman, menambahkan untuk labirinnya, dindingnya, wall ya, wall labirin. Nah, kayak gini. Jadi teman-teman bisa tambahkannya dengan cara klik tanda plus itu. Tuh, Arwin. Coba, apakah sudah bisa dicoba, Arwin? Tadi sepertinya Arwin bertanya tentang ini ya? Betul, Arwin. Yang ditanyakan sama Arwin yang ini. Mana nih suaranya Arwin? Belum kedengeran. Iya, Arwin. Nanti Arwin boleh konfirmasi ke Kak saya. Oh, ini di chat Zoom. Sepertinya ada chat baru. Iya, Kak. Oke, betul, Arwin ya. Ya, jadi caranya seperti ini ya, teman-teman ya. Terutama untuk Arwin tadi yang bertanya ya. Boleh diklik aja tanda plus itu untuk menambahkan garisnya. Jadi tidak perlu gambar manual ya, gitu. Oke, mantap. Nanti boleh ditambahkan ya, teman-teman ya. Di bagian fungsional ada apa saja, boleh diselesaikan. Nah, ini untuk bagian mind map-nya. Kemudian di bagian yang kedua, itu adalah poin-poin checklist yang bisa teman-teman tambahkan ya. Tapi ini tidak wajib ya, ini optional. Yang perlu ditambahkan ini yang mind map dulu aja, minimal yang mind map ya, teman-teman ya. Ini karena poin-poinnya juga ada di sini gitu nantinya. Kalau teman-teman mau tulis lagi di nomor 2 juga boleh. Nah, ini untuk bagian-bagiannya sudah lengkap untuk mind map-nya. Bisa dilihat di chat Zoom ya. Tadi Kak Elsa udah kirimkan untuk mind map-nya seperti ini. Nanti boleh dibuka lagi, kemudian boleh dipraktekkan untuk pembuatannya. Oke, gimana Adrian? Tadi udah lancar belum internetnya? Udah aman? YouTube aku masih Masih aneh udah nge-lag? kayaknya loadnya sih yang nggak bagus menurut aku. Hmm, internetnya? Iya, kayaknya Oke. loadnya nggak bagus banget. Oke, Adrian. Sambil ditunggu aja ya, Adrian ya. Nggak apa-apa. Atau boleh Alamak. di-close beberapa tab ya. Jadi Adrian boleh close beberapa tab yang tidak terlalu diperlukan. Bisa di-close dulu. Nah, karena internetnya akan gantian tuh jaringannya ya. Karena lagi loading, proses loading gitu. Dia nanti bisa mempengaruhi gitu kecepatan internetnya.
Aku tabnya cuma Nah, 3 di oh cuma Google. 3 doang. Oh, ini tadi Kak Usa banyak banget tabnya malah. Biasanya Kak Usa juga kelupaan buat close tab gitu, akhirnya penuh gitu, tiba-tiba loading. Nggak bisa diklik, trackpadnya nggak bisa dikliknya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Next, kita tulis lagi tentang spread ya. Tadi teman-teman ya, kita bahas tentang spread ya. Udah dibuat untuk mind mapnya. Lanjut lagi ya, berikutnya. Di sini ada gambar-gambar utama dari spread yang teman-teman bisa ganti dengan file lain ya. Ini ada file gambar untuk player dan juga enemy ya. Nanti boleh banget kalau mau diganti gambar lain ya, boleh banget. Boleh pakai AI, boleh pakai uh, gambar di internet, loading download dari internet boleh ya. Biasanya kalau prosesnya teman-teman buat uploadnya bisa langsung diseret aja ya, ditarik ke Visual Studio Code-nya itu. Atau mau download terus kita uploadnya manual juga bisa. Yang nggak diseret gitu bisa juga teman-teman ya. Buat uploadnya ada dua cara. Oke, lanjut lagi ya. Next, berikutnya untuk bagian-bagiannya. Nah, ini tadi teman-teman ini nggak wajib ya. Ini bagiannya sudah ada pada mind map. Oke, lanjut ke bagian looping. Nah, ini perlu banget kita bahas juga. Karena nantinya setiap game pasti perlu sebuah looping. Nah, jadi di sini ada looping yang perlu kita tambahkan. Contohnya seperti ini nih. While game ya. Jadi ketika gamenya itu masih running, dia akan selalu terbuka, tidak akan close hingga kita klik tanda silang yang di pojok kiri atas sini. Nah, ini warna merah itu untuk close. Atau kalau di Windows itu yang di pojok kanan atas tanda silang warna merah juga. Nah, itu dia tidak akan tertutup jika kita klik tanda close gitu. Nah, ini artinya seperti itu teman-teman ya. Jadi, while game for A in event get if A type sama dengan quiet ya. Game sama dengan false. Nah, jadi dia tidak akan tertutup hanya jika kita tidak klik tanda close itu. Nah, itu untuk looping gamenya ya, teman-teman ya. Lanjut lagi, next. Di sini ada perintah bleed. Ini gunanya adalah untuk menampilkan background yang sudah teman-teman tampilkan ya. Di layar di sini ada gambar jungle ya, teman-teman ya. Boleh banget mau diganti background kayak karena nggak pengen di jungle, pengen ganti suasana ya. Mau di galaksi atau mau di pantai, boleh banget ya. Boleh diganti untuk backgroundnya. Kemudian nah, di sini kenapa bisa menuliskan latar belakang? Karena kita sudah membuat variable, teman-teman ya. Jadi kita bisa menyebutkan latar belakang seperti ini ya dengan catatan sudah menyimpan file gambar tersebut di dalam variabel latar belakang ya. Nah, jadi kalau belum disebutkan eh, variabel latar belakang, nanti akan ada keterangan error pada kodenya teman-teman di terminal. Ada keterangan latar belakang is not defined. Artinya, teman-teman perlu untuk mendefinisikan latar belakang terlebih dahulu. Oke, lanjut lagi ya. Next, di sini ada player. Nah, untuk player, teman-teman, sama seperti tadi, ini sudah kita buat variable-variable, yang mana dia adalah variable yang menyimpan sebuah gambar untuk player, untuk monster, dan juga untuk latar belakang. Lalu berikutnya kita reset, teman-teman ya. Jadi kita perlu reset juga supaya bisa refresh lagi gitu. Kemudian di sini ada update. Ini gunanya untuk mengupdate gambarnya ya. Jadi tampilan pada jendela itu akan selalu terupdate. Nah, yang terakhir ini clock.tick FPS. Ini berkaitan dengan FPS tadi yang sudah kita bahas ya. Frame rate per second. Ini semakin tinggi FPS-nya, maka akan semakin smooth pergerakan uh, gerakan playernya ya. Player dan juga lain-lain. Jadi yang kita gerakkan itu pergerakannya pada tampilannya itu semakin smooth gitu, nggak yang patah-patah. Nah, jadi teman-teman bisa pakai FPS yang lebih besar ya, gitu. Oke, lanjut lagi ya. Next. Nah, ini ada warisan ini tentang kelas teman-teman ya. Jadi ada kelas turunan, teman-teman sudah pernah belajar itu waktu di lesson Python Start 1 ya. Di Python Start 1 dulu pernah ada kelas penentuan kelas, ada kelas hero, kemudian ada kelas turunan ya, kelas apa lagi ya dulu. Sepertinya pernah ya waktu di Python Start 1. Itu kita masih pakai lagi teman-teman ya. Jadi kita buat kelas namanya application, dia adalah kelas turunan dari siapa misalnya.
Nah, kita bisa sebutkan aja di sini nama kelas turunan, nama kelas utamanya pada kelas turunan gitu. Kemudian kita bisa sebutkan fungsi-fungsi atau metode yang belum ada pada kelas utamanya gitu. Supaya kita bisa menggunakan metodenya ya pada kelas utama teman-teman perlu menyebutkan. Nah, kelas utamanya siapa gitu. Jadi otomatis kalau kelas turunan dia akan mendapatkan metode atau fungsi-fungsi yang ada pada kelas utama. Jadi tidak perlu dituliskan lagi secara manual, sudah otomatis diturunkan. Gitu. Itu untuk penurunan metode pada kelas utama ke kelas turunan. Oke, atau dulu kita sebut sebagai superclass teman-teman ya. Superclass ini adalah kelas utamanya. Oke, sampai sini adakah yang mau bertanya dulu nih, teman-teman? Ada yang mau bertanya? Dilan, Edsel, Izan, Jeremy, Naira, Denis, Ken, Arwin, Adrian, Abbas. Siapa yang mau bertanya boleh banget ya, mumpung belum terlalu jauh materinya. Ada yang mau bertanya? Boleh, Adrian mau tanya Enggak apa nih? sih. Belum ada? Hmm. Oke. Masih ingat Adrian tentang kelas utama, kelas turunan? Belum. Oke, Dilan belum ada. Oke, belum ada, beneran? Coba kalau saya tanya satu kali lagi, siapa yang mau bertanya nih sampai sini? Ya, boleh banget, boleh Kak, ditanyain. Mm-mm. Kak, Iya, boleh kan? yang supernya tuh apa lagi? Oke, super kelas ya, maksudnya Ken ya? Ya, Iya, super kelas itu adalah kelas utamanya Ken. Dulu sepertinya Ken pernah membuat quest ya, quest untuk game namanya ada Helen, terus ada Richard. Masih ingat nggak Ken waktu itu di Python Start 1? eh, Lupa-lupa ingat. Iya. Iya kan? Waktu itu ada kelas utama ya. Misalnya kita punya kelas utamanya kita sebut kelas hero atau kelas apa ya? Kelas student gitu lah, yang gampang ya. Kelas siswa ya, kelas siswa student. Kemudian kan mau bikin kelas turunan nih. Apa misalnya kelas apa ya? Warisannya kelas student, kelas Oh gini aja deh, kelas utamanya bukan student. Kelas utamanya adalah SMP gitu ya. Kelas utamanya SMP. Nah, kemudian kelas turunannya adalah SD. Nah, maka jika Ken sudah membuat fungsi-fungsi atau metode-metode yang ada di dalam kelas SMP tadi, nah maka dia akan otomatis diturunkan ke bawahnya tuh. Nah, bawahnya apa? Kelas SD. Jadi beda tingkatannya ada di bawahnya. Jadi kelas SD ada di bawah tingkatan si kelas SMP gitu. Sama aja misalnya kita buat nih ada kelas hero, dia kelas super kelasnya atau kelas utamanya, maka kelas turunannya atau kelas yang ada di bawahnya kita sebut kelas jagoan misalnya. Kelas jagoan ada di bawah kelas super kelas atau si kelas hero tadi gitu kan. Jadi super kelas ini fungsinya adalah memiliki fungsi ya yang paling utama gitu. Jadi super kelas itu kita bisa sebutkan metode-metode atau fungsi yang kita sebutkan di bawahnya ya, yang ditandai dengan div ya. Div warna biru itu. Nah, itu gunanya adalah untuk menyebutkan, mendefinisikan fungsi-fungsi teman-teman ya. Jadi kalau Kak Elsa sebut metode, itu sebenarnya sama aja dia fungsi gitu. Tapi bedanya apa? Kalau metode itu adalah fungsi yang ada di dalam sebuah kelas. Nah, penyebutannya jadi dia adalah sebuah metode atau fungsi di dalam sebuah kelas gitu. Nah, contohnya kalau yang ada di layar ini ada superclass namanya superclass application. Oh, bukan, sorry. Ini sepertinya belum disebutkan ya nama kelas utamanya. Jadi di sini adalah kelas turunan nih, Ken ya. Jadi yang Ken tanyakan di sini, application di sini posisinya adalah sebagai kelas turunannya, bukan kelas utamanya atau bukan super kelasnya ya. Yang mana kelas pewarisnya atau kelas super kelasnya ada di dalam tanda kurung di belakangnya. Nah, ini nanti Ken bisa lihat ya pada contoh referensi yang lebih lengkap dari Kak Oksa nanti. Nah, nanti Ken bisa lihat mana yang super kelas, mana yang kelas turunan gitu. Nah, kelas warisan gitu. Jadi nanti akan terlihat ya perbedaannya. Kalau kelas utama dia tidak diikuti dengan nama nama kelas lain di belakangnya. Nah, ini kalau ada nama kelas lain di belakangnya, dia adalah sebuah kelas turunan gitu. Nah, kemudian di sini ada kelas turunan nih, kan. Ya, kelas turunannya
apa? Application ya. Di dalam kelas application ada beberapa metode tambahan, walaupun dia sudah diturunkan otomatis dari kelas utamanya, tapi dia bisa menambahkan metode tambahan di sini. Apa aja? Kita bisa tuliskan. Misalnya ada print info, ini gunanya misalnya untuk mencetak informasi tentang aplikasinya. Ya, misalnya aplikasinya ini fiturnya apa saja, kemudian aplikasi ini beratnya berapa, ya gitu ya. Nanti teman-teman bisa tuliskan untuk informasinya berdasarkan data gitu. Nah, itu untuk contoh ya, bagaimana kita menentukan sebuah kelas turunan dan kelas utama. Oke, Ken. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi nggak nih dari Ken? Itu untuk kelas super kelas ya. Enggak ada, Kak. Belum ya? Oke, terima kasih ya Ken ya. Jadi kelas super kelas itu adalah parent-nya gitu lah, orang tuanya gitu ya, parent-nya. Kemudian kelas turunan itu anaknya. Jadi cara simpelnya gitu teman-teman. Jadi kelas turunan atau anaknya ini otomatis dia dapat warisan sifat ya, sifat atau fungsi dari orang tuanya gitu, dari si parent gitu. Jadi udah otomatis nurun gitu. Entah dia kalau aslinya ya mungkin wajahnya yang sama ya kan, atau suaranya yang sama kayak gitu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa eh ingat-ingatnya kayak gitu aja gitu. Jadi kalau kelas utama ya super kelas dia sudah punya fungsi nih, udah punya karakter gitu ya. Terus ada kelas turunannya. Nah, dia otomatis sudah diturunkan dari kelas utamanya gitu. Otomatis fungsi-fungsi yang ada di dalam kelas utama akan diturunkan pada kelas turunannya gitu. Oke, mantap ya teman-teman ya. Itu untuk pembahasan tentang super kelas dan kelas warisan ya. Cukup banyak ya teman-teman ya yang kita bahas tadi ya tentang kelas turunan. Oke, sip, lanjut lagi. Nah, berikutnya teman-teman juga bisa menambahkan musik ya menggunakan mixer.music. Nah, ini sebenarnya sudah ada di dalam modul Pygame ya. Pygame itu isinya banyak sekali modul-modul yang bisa kita pakai untuk pembuatan game, teman-teman ya. Jadi kita bisa menambahkan background ya. Kemudian selain itu kita juga bisa menambahkan file musik ya, suara untuk background-nya. Nanti ada suara yang bisa kita munculkan saat-saat tertentu juga bisa. Misalnya saat kedua sprite akan bertemukan, maka muncul suara tertentu. Nah, itu bisa banget. Jadi nanti kita bisa tambahkan suara untuk efek dari awal sampai akhir, ya, suara yang muncul dari awal sampai akhir, dan juga suara yang hanya muncul pada saat-saat tertentu aja, gitu. Jadi ada suara yang bisa kita tambahin nanti teman-teman ya, pakai mixer.music. Kemudian file formatnya itu biasanya terdiri dari beberapa jenis ekstensi. Ada OGG, gitu ya, OGG, dan juga WAV ini teman-teman. Sepertinya yang tersedia di Algo Python itu sudah ada OGG ya teman-teman ya. Nanti boleh dilihat lagi kalau ada format file .ogg artinya dia adalah sebuah file suara, teman-teman. File musik ya. Makanya nggak bisa langsung dibuka di sana. Kalau kita coba buka, nanti dia nggak bisa ada muncul suaranya. Jadi perlu untuk kita running dulu, baru bisa muncul. Oke, lanjut lagi ya. Next. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Kita bisa pakai perintah seperti ini, teman-teman. Jadi ada load, ini gunanya untuk memuat file musiknya. Kemudian ada play untuk memainkan musik. Kemudian ada perintah seperti ini ya. Kick, ini adalah sebuah variabel, teman-teman ya. Kita buat variabel yang menyimpan sebuah sound. Misalnya sound kick. Nah, jadi kita bisa menyimpan sebuah suara di dalam variabel. Fungsinya buat apa? Fungsinya ketika teman-teman ingin memanggil lagi supaya lebih mudah gitu. Ya, tidak terlalu panjang menuliskannya. Nah, ini kenapa kita seringkali pakai variabel ya. Karena supaya lebih mudah, lebih clean juga kodenya. Nah, kita bisa pakai perintah variabel teman-teman ya, menggunakan penyebutan variabel. Oke, lanjut lagi. Next, di sini ada play, gunanya untuk memainkan suara ya, masih sama. Lanjut lagi aja, ini sepertinya teman-teman sudah tahu ya. Oh, ternyata sudah cukup teman-teman ya. Ada lagi nggak nih? Coba kita lihat lagi materinya. Sepertinya nggak terlalu banyak ya, ini hanya untuk metode-metode. Nah, ini yang tadi penerapan dari kelas di dalam kelas player. Nah, teman-teman. Jadi kita akan membuat kelas utamanya namanya adalah game sprite. Nah, kalau tadi kelas super kelas ya, istilahnya kelas utama atau super kelasnya tuh yang ditanyakan sama Ken tadi.
namanya adalah Game Sprite yang nanti kita gunakan ya. Game Sprite ini adalah sebuah kelas utama yang mana kita akan membuat sebuah sprite di dalam game gitu. Nah, nanti terdiri dari apa aja kelas turunannya? Kelas turunannya itu ada player, enemy, dan treasury, misalnya seperti itu. Karena ada beberapa sprite ya, jadi kita bisa sebutkan kelas-kelas turunan baru yang mana gunanya adalah untuk menampilkan gambar-gambar sprite pada Windows gitu. Jadi kita buat propertinya dulu nih ya, semua properti dan metode akan udah otomatis diwariskan dari game sprite. Jadi yang pertama kita sebutkan kelas game sprite. Nah, kalau sudah lanjut ke kelas turunannya, ada player, enemy, dan lain-lain. Kemudian di dalam kelas player, nah ini ada metode tambahan. Metode tambahannya adalah metode update. Nah, ini gunanya adalah untuk selalu mengupdate ya tampilan gambarnya, memindahkan sprite-nya. Nah, jadi kita bisa selalu terupdate tampilannya ketika kita klik tanda keyboard yang ada di keyboard tuh ya, memainkan gamenya. Kanan, kiri, atas, bawah gitu bisa selalu connect gitu. Dia bisa sinkron dengan gerakan yang ada di layar dan yang kita berikan instruksi pada keyboard. Kalau nggak ada update, dia nggak akan sinkron. Kita gerakin ke kanan, gambarnya masih aja tuh, dia diem aja gitu. Atau telat ya, kadang kalau FPS-nya dikit itu dia telat gitu. Jadi nggak terlalu smooth, gerakannya bisa patah-patah gitu teman-teman ya. Maka pentingnya buat menambahkan FPS itu tadi. Lalu ada update ini juga penting, kita tambahkan ya metodenya. Lanjut lagi next. Berikutnya masih ada lagi nggak ya? Oh, masih ada sedikit ya. Nanti teman-teman bisa menambahkan perintah ya. Contohnya di sini kalau teman-teman ingin menggerakkan menggunakan keyboard ya, kita bisa pakai key press. Nah, ini ada key press. Kemudian nah langsung aja ke kode ya. Setelah ini langsung aja ke kode. Jadi untuk game sprite-nya itu adalah kelas utamanya, teman-teman ya. Dimulai dari deskripsi dari kelas game sprite. Kemudian kita tentukan kelas turunannya apa saja. Nah, coba di sini Kak Usa akan bukakan file referensinya ya. Oke. Tunggu sebentar ya, teman-teman ya. Kak Usa share screen yang full screen aja. Ya, Kak Usa ulang share screen-nya. Oke, udah kelihatan belum nih share screen yang fullnya? Udah kelihatan ya? Oke, teman-teman, coba kita lihat dulu. Di sini ada file format ya, file Python ya. Ini adalah kode referensinya untuk hari ini, teman-teman ya. Ini Kak Oksa punya referensinya, kita bahas dulu ya. Udah kelihatan belum, teman-teman? Udah kelihatan lebih jelas belum? Coba. Apakah sudah kelihatan jelas di tempat Edsel, Izan, Jeremy? Jelas. Jelas, Adrian jelas? Oke, Hmm. mantap ya. Oke, udah jelas ya. Naira, udah jelas belum nih, Naira, share screen-nya? Udah, Naira. Oke, ya. Kalau sudah jelas, teman-teman bisa langsung aja kita bahas ya. Nanti kalau misalnya belum kelihatan share screen-nya atau ada kendala kayak nge-freeze gitu, teman-teman boleh bilang ya di chat Zoom. Oke, mantap. Atau on mic ya, teman-teman boleh on mic. Lanjut lagi, kita ke pembahasan ya, teman-teman ya. Jadi kita memiliki sebuah perintah ya. Yang pertama, jangan lupa kita gunakan Pygame. Itu udah pasti ya, teman-teman ya. Pygame ini adalah library yang kita gunakan ya. Library ini berisi banyak sekali modul-modul ya. Modul dengan library berbeda ya, teman-teman ya. Fungsi, modul, dan library itu berbeda-beda maknanya. Kalau fungsi ya, kalau modul itu kumpulan dari banyak fungsi. Kalau library itu kumpulan dari banyak modul. Nah, kalau kita sebut Pygame, dia adalah library Pygame karena isinya banyak sekali modul. Nah, modulnya isinya bisa buat bikin background, bisa bikin suara, terus bisa bikin gerakan player, dan lain-lain. Nah, gitu dia. Lanjut lagi, berikutnya setelah kita hubungan dengan Pygame, next, kita buat sebuah superclass yang ditanyakan sama Ken tadi maksudnya ini nih. Superclassnya adalah game sprite.
Nah, ini ya, teman-teman ya. Dia adalah super kelasnya, kelas utamanya nih, ya, parent-nya gitu. Parent-nya memiliki sifat apa saja? Nih, teman-teman, kita lihat. Sifatnya ya, yang kita sebutkan di bawahnya tuh. Ada definition ya. Def yang ditandai dengan def, itu adalah sebuah penyebutan metode, ya. Metode atau fungsi tadi yang kita sebut dengan fungsi yang ada di dalam kelas ya. Nah, ada dua nih. Ada definition init yang terdiri dari apa saja? Self, player image, lalu player X, player Y, player speed. Nah, jadi ada self ini teman-teman. Nah, ini di masing-masing. Kalau teman-teman perhatikan ya, di masing-masing definition pasti ada self-nya. Tuh, ya. Reset ada self. Terus di bawahnya nih ya, update ada self. Nah, ini pasti ada self ya. Jadi, kenapa kita perlu pakai self? Karena nanti misalnya sprite-nya itu kan ada beda-beda ya, teman-teman ya. Misalnya ada player, ada enemy, uh, ada treasury. Ya, kemudian pada masing-masing sprite tersebut, ya, kita bisa tandai dengan self, teman-teman ya. Misalnya untuk self pada masing-masing sprite, nah makanya perlu self, teman-teman. Gitu. Lanjut lagi. Berikutnya ada player image. Nah, ini untuk gambar untuk main ya. Kita bisa sediakan gambarnya. Atau yang warna biru tadi, teman-teman boleh pakai ya. Atau mau pakai gambar lain juga boleh. Lalu ada player X, player Y. Lalu ada player speed. Nah, ini player X, player Y ini untuk pemain tambahannya ya gitu ya. Jadi ada enemy dan lain-lain boleh ditambahkan. Lalu ada player speed ini untuk kecepatan dari pemain utamanya. Nah, kecepatannya berapa? Nanti teman-teman bisa tambahin. Kalau udah ada super init. Nah, ini untuk menghubungkan inisiasinya teman-teman ya. Ini jangan lupa underscore-nya double ya teman-teman ya. Underscore-nya selalu double ini. Lanjut lagi, next kita sebutkan. Nah, pada kelas game sprite itu ada ini teman-teman perintah scale transform. Nah ini gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengubah gambarnya ya. Kita transformasikan supaya gambarnya sesuai dengan yang ada di Windows gitu, yang ada di jendela. Nah supaya nggak terlalu besar atau terlalu kekecilan, teman-teman bisa sesuaikan ya ukurannya dalam satuan pixel teman-teman. 65 pixel kali 65 pixel ini. Contohnya seperti ini. Kemudian ada player speed. Nah, ini kecepatannya. Kita bisa tambahkan juga. Lalu berikutnya ada get rect. Nah, terus ada perintah player X untuk player Y juga. Nah, ini ada keterangannya juga, teman-teman. Ada hashtag ini gunanya adalah sebagai keterangan tambahan, supaya teman-teman bisa sambil membaca keterangannya. Oh, ini ternyata kodenya buat ini, gitu ya. Every sprite must have the rect property in the rectangle it a fit in. Nah, jadi dia perintahnya ini, teman-teman ya. Jadi ada property rectangle-nya. Ini setiap sprite dia punya, gitu. Nah, intinya seperti itu. Kemudian next ada perintah untuk penambahan reset ya, teman-teman ya. Jadi selalu kita reset gambarnya ya menggunakan perintah bleed ini untuk menampilkan gambarnya supaya selalu update ya. Bleed. Nah, ini untuk menampilkan sebuah gambar image ya. Next, berikutnya di sini ada perintah yang kedua, ada kelas player. Nah, kalau kelas player dia adalah kelas turunan dari kelas game sprite nih yang ditandai dengan apa, teman-teman? Kita sebutkan kelas utamanya juga. Jadi di dalam tanda kurung kita sebutkan kelas utamanya ya, super kelasnya atau parentnya gitu. Nah, kelas turunannya ternyata ada banyak ya, nggak cuma satu nih. Anaknya nggak cuma satu, ternyata ada banyak nih. Ada berapa anaknya? Ada player, terus ada enemy ya. Ada dua ya. Di sini anaknya ada dua ya. Nah, bukan anak ya, tapi teman-teman bisa sebut dengan kelas turunan gitu. Kelas turunannya ada dua. Yang pertama adalah kelas turunan player, dan yang kelas kedua kelas turunan enemy. Masing-masing kelas turunan tersebut itu juga memiliki metode tambahan. Nah, ini dia. Dan dua fungsi yang ada di dalam kelas game sprite itu sudah otomatis diturunkan ke masing-masing kelas turunannya, teman-teman, tanpa dituliskan. Tuh, walaupun nggak ditulis di sini, dia otomatis sudah memiliki kedua fungsi yang ada di atas ini, gitu. Karena dia adalah kelas turunan dari kelas game sprite. Nah, lanjut lagi ya pembahasannya tentang kelas player. Nah, ini ada tambahan update, yang mana teman-teman bisa tambahkan perintah untuk memainkan gamenya menggunakan keyboard ya. Bisa ke arah kiri, kanan, atas, bawah, dengan perintah seperti ini, teman-teman. If case bla bla bla. Nah, ini teman-teman, ini supaya kita bisa menggerakkan menggunakan keyboard arah atas, bawah, kanan, kiri. Nah, lanjut lagi, next berikutnya. Untuk
enemy ya, kelas turunan enemy. Ini juga ada tambahannya juga. Di sini ada sebelum tambahan definition update ada variable site. Nah, ini variable site-nya menyimpan sebuah keterangan ya, ada string left, teman-teman. Nah, di sini ada sebuah variable ya. Ini tidak wajib ya, teman-teman ya, tapi supaya lebih mudah, nah, nanti tinggal sebutin aja nama variabelnya seperti ini. Nah, di dalam sini banyak sekali penyebutkan site ya. Site itu adalah variable. Nah, jadi kalau teman-teman belum menyebutkan left side di sini, side sama dengan left, maka perintahnya di sini belum bisa dijalankan tuh. Maka ada keterangan errornya adalah side is not defined, misalnya seperti itu. Karena belum didefinisikan. Jadi teman-teman perlu mendefinisikan nama variabelnya terlebih dahulu. Nah, gitu ya. Lanjut lagi, next. Berikutnya, di sini ada perintah juga untuk update gambarnya. Ya, enemy-nya tuh. Kalau enemy-nya tadi geraknya gimana, teman-teman? Hanya ke kanan dan ke kiri ya. Side left dan side right. Nah, hanya kanan dan kiri. Jadi gerakannya seperti ini, teman-teman. Bisa menggunakan condition ya, if else tuh. Oke, lalu ada game scene-nya. Oke, coba kita delete dulu coretannya. Lanjut lagi ya, next. Ada game scene-nya, kita bisa buat ukurannya teman-teman, lebar dan tingginya. Lalu next ada window, kita gunakan set modenya ukuran sekian, 700 kali 500 pixel misalnya. Kemudian kita beri caption ya, judul, maze, ya, maze game boleh, atau labirin juga boleh, teman-teman bebas buat ganti ya, namanya boleh diganti. Kemudian berikutnya ada transform scale. Nah, ini kita transformasikan ukurannya. Nah, kita transform scale. Kemudian kita load teman-teman ya. File gambarnya adalah background.jpg. Nah, ini dengan ukuran nih win width dan win height. Jadi, teman-teman boleh menyebutkan seperti ini kalau sudah disebutkan variabelnya ya. Seperti yang ada di atas ini. Kalau belum disebutkan yang di atas ini, belum bisa menuliskan seperti ini ya, teman-teman ya. Atau bisa diganti dengan angka langsung, 700,500 juga boleh. Nah, kalau mau ditulis seperti ini juga boleh banget, asalkan ini juga ditulis. Jadi variabelnya kita definisikan dulu gitu. Sama kayak tadi, ya. Ini sering banget ditemui ada yang lupa nulis variabelnya. Jadi ada yang belum terdefinisi gitu. Oke, nanti boleh dicek aja. Kalau ada error, kita lihat ya, errornya apa, kita coba perbaiki satu persatu gitu teman-teman ya. Oke, next lanjut lagi. Berikutnya ada game sprite, game characters. Nah, sprite-nya ada hero, lalu ada keyboard, tracer, ya. Ini formatnya dalam bentuk PNG, teman-teman. Nah, ini biasanya ada PNG, ada JPG, ada JPEG ya, macam-macam. Nah, ini kebetulan aja tuh di file ArgoPython disediainnya dalam bentuk PNG. Nah, teman-teman misalnya mau cari gambar sendiri boleh banget diupload terus diganti. Jangan lupa diganti namanya ya, yang sesuai sama file punya teman-teman gitu. Nah, setelah itu kasih juga ukurannya berapa gitu. Nah, ini untuk game karakternya. Lanjut lagi, next. Bagian bawah, nah ini dia yang perlu kita bahas lanjutannya. Itu ada game, true, finish, false, ini hanya variable ya, teman-teman ya. Kalau ada yang tanya ini apa, ini adalah variable. Jadi game itu adalah variable yang menyimpan nilai true, ya, nilai boolean true, dan finish itu adalah variable yang menyimpan boolean false. Lalu ada variable clock yang mana dia berisi tentang waktu teman-teman ya. Ya berkaitan dengan waktu nih, time.clock. Lalu ada FPS yang kita simpan ya. Angka 60 ini untuk FPS-nya. Jadi tinggal sebutin aja tuh nama variabelnya. Nah, ini lebih gampang nanti kalau seperti ini. Lanjut lagi ya. Next untuk bagian musik. Nah, ini di bagian bawah ini ada khusus buat pembuatan musiknya. Nah, musiknya kita bisa perintahkan menggunakan mixer, teman-teman. Ini adalah sebuah modul yang terdapat di dalam library Pygame. Jadi tinggal sebutin aja, karena kita sudah menghubungkan dengan Pygame ya di awal. Jadi langsung aja kita sebut mixer.init ya. Lalu setelah itu kita loading. Kita load ya, kita proses, kita muat file suaranya. Namanya apa? Misalnya jungles.ogg. Kemudian kita sebutkan. Lanjut lagi, kita play. Nah, kalau udah, berikutnya nih teman-teman ya, ada looping. Nah, ini adalah looping game. Ya, looping game ini yang tadi pernah kita bahas, teman-teman. Jadi sebuah game, dia akan terus-menerus kita bisa mainkan gamenya. Kemudian setelah selesai main game, kita
kita klik tanda close, maka ketika kita buka lagi file gamenya, maka akan muncul dari awal. Nah, bukan yang teman-teman jadi bisa lihat waktu apa ya, ketika teman-teman praktik. Nggak usah praktik sih. Ketika teman-teman main game itu, pasti udah sering ya. Teman-teman waktu main game, itu kan ada saatnya teman-teman udah capek tuh ya, di close gamenya, terus nanti dibuka lagi pas mau main game. Nah, supaya bisa terus-menerus seperti itu, berulang ya, gamenya bisa terus-menerus berulang, kita perlu memiliki sebuah loop game, teman-teman. Nah, kalau itu gamenya kan sudah, loop gamenya udah lebih advance tuh, kalau yang game teman-teman sering mainkan. Kalau yang di sini, itu masih basic looping game ya. Jadi untuk basic looping gamenya seperti ini. Ya, tadi pernah kita bahas ya. Ketika kita, nah ini dia. Dia hanya bisa close ketika kita klik tanda silang, tanda close yang ada di window gitu, yang ada di jendela. Nah, jadi dia akan selalu terbuka ya sampai kita klik tanda close. Nah, maka dia akan menutup gitu. Nah, kemudian next berikutnya di sini ada perintah ya. Untuk background ya, if finish not true ya, jadi window dot bleed, nah dia akan menampilkan background. Nah, dia akan menampilkan background dari awal ya. Backgroundnya dari titik koordinat 0,0. Berarti dari titik pojok kiri atas gitu. Misalnya ini ada sebuah window. Ya, ini bayangkan ini adalah windownya ya, teman-teman ya. Nah, jadi titik 0,0 itu ada di pojok ujung kiri atas sini. Jadi tampilannya adalah background gitu. Kemudian next kita update dari masing-masing slide-nya. Lalu kita reset. Yang terakhir jangan lupa kita tambahkan display.update dan tick FPS ya, clock tick FPS. Nah, ini supaya gambarnya bisa terupdate juga gitu dan lebih smooth kita tambahin FPS. Oke, sampai sini siapa yang mau bertanya dulu teman-teman ya sampai sini? Apakah ada yang mau bertanya? Edsel, Izan, Dilan, Jeremy? Arwin, Naira, Denis, Abbas, Ken, Adrian. Siapa nih yang mau bertanya? Nggak usah, aku nggak. Belum ada? Beneran, belum ada. Boleh, boleh ditanyain dulu. Mumpung kita nanti belum nulis kodenya, teman-teman ya. Siapa nih yang mau bertanya? Arwin, mau tanya Arwin? Masih Kayaknya mencerna, masih Kak, nyimak dulu sebentar. deh. Oh iya, Arwin lagi nyimak dulu ya. Denis juga nih, masih Soalnya mencerna. agak ya bingung lah buat ngapalin Mm-mm. satu-satu. Oke, oke, it's okay. Mantap ya. Nggak apa-apa, Arwin. Gak usah paham nih. Karena kodenya banyak yang baru ya, Arwin ya. Ya Banyak yang kalau baru. Python sih Mm-mm. pernah ya. Tapi kalau Iya. musik nih belum tahu aku. Oh iya, ya musik itu belum pernah ya. Memang itu baru hari ini kita gunakan nih, Arwin. Betul banget. Nah, ini jadi teman-teman boleh dicerna dulu pelan-pelan ya. Nggak perlu tergesa-gesa ya. Denis juga nih masih mencerna ya. Boleh dicerna dulu, teman-teman. Sambil dicerna, boleh sambil dicatat boleh. Teman-teman biasanya kalau belajar gimana caranya? Mungkin ada yang caranya dengerin aja bisa paham, ada yang visual ya, harus ngeliat langsung gitu. Terus ada juga yang by practice ya, harus praktek dulu baru bisa masuk nih materinya gitu. Atau ada juga yang harus nulis. Macam-macam ya caranya ya. Kode penting bisa ditaruh di notes sih, Kak. Iya, betul banget. Harus dikasih di notes. Iya, kode penting harus di notes sih. Betul, Dennis. Biasanya kan banyak sekali ini kan seperti vocabulary ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman belajar bahasa itu. Nah, ini kan kayak ada kode-kode baru ya. Kalau teman-teman ketemu kode baru, boleh banget sambil dicatat ya. Masukin di notes-nya, teman-teman. Pakai notepad boleh. Atau pakai Word boleh ya. Seenaknya, teman-teman mau di mana yang paling nyaman ya. Biasanya kalau Denis di mana nih nyimpan kodenya? Notes-nya di mana nih? Pakai notepad atau pakai apa, Denis? Atau pakai WhatsApp? Denis pakai apa nih biasanya kalau nyimpan? Notepad bawaan aja sih, Kak, simpel-simpel aja. Oh, oke, mantap Denis ya. Boleh ya pakai notepad ya, yang kemarin pernah kita bahas ya, notepad ya. Pakai GitHub lebih enak. Ih, mantap nih, Erwin udah tahu GitHub ya. Oke, sambil beralih ke GitHub nih. Omong-omong, teman-teman udah tahu GitHub belum? Ini Arwin udah tahu GitHub loh, ternyata. Keren ya. Oke, coba Kak Alfa sambil GitHub tuh tunjukkan. buat Mm-mm. nyimpan kode-kode sih, tapi bisa diupdate, bisa Uh-uh. diakses.
apa Oke. ya, kayak orang lain bisa ngelihat gitu. Nah, betul Tapi banget. rata-rata ya emang balik ke awal fungsinya buat nyimpen kode doang. Iya, betul banget, Erwin. Nah, ini teman-teman bisa bikin GitHub. Ini contohnya Kak Ausa bikin GitHub juga. Nah, teman-teman bisa tuliskan ya profilnya, terus bisa buat nyimpan-nyimpan file hasil projectnya di sini namanya repository ya, yang disebutkan sama Arwin. Betul ya, Arwin ya? Boleh nanti kita connect-connectkan Iya. GitHub, teman-teman ya. Follow-follow nih sosial medianya developer, teman-teman ya. Jadi wajib punya nih, teman-teman. Nanti boleh aja bikin Biasanya repository. kebanyakan tuh Mm-mm. web developer. Iya, betul banget. Biasanya kebanyakan web Iya, developer. web developer itu ya. Sering banget mereka nyimpan kodenya di GitHub. Buat cari referensi juga bisa loh, teman-teman loh. Oke, Denis mau tanya. Boleh nih, boleh, boleh. Oke, Denis mau tanya apa nih, Denis? Karena simpel Kak, apa kan Mm-mm. kalau tadi diperlihatkan kan kodenya kan udah Mm-mm. pasti berfungsi. Maksudnya itu ini tidak membatas kita untuk mengotak-atik kode yang Kak, walaupun udah working sendiri bisa kita Mm-mm. modif-modif beberapa menurut kita kreativitas kita masing-masing ya Kak. Iya, betul banget, Denis. Jadi, dari kode referensi yang ada itu, kita gimana caranya bisa untuk implementasi ilmu untuk ini ya. Tadi contohnya kayak kreativitas, hal-hal baru. Misalnya dengan yang sederhana dulu tuh, Denis bisa ganti gambarnya gitu ya. Nanti kalau udah bisa modifikasi dari segi konten, nanti Denis juga bisa modifikasi fitur gitu. Tapi itu arahnya udah lebih advance lagi ya, Denis ya. Yang penting udah paham dulu, minimal banget nih, udah paham kode. Iya sih Ya, Kak, paling yang simpel-simpel seperti betul, iya. sprite-sprite-nya aja sih. Iya, boleh banget Denis ya. Kak usah sering ini sering banget kalau teman-teman mau eksperimen boleh banget gitu ya. Jadi bebas buat eksperimen. Kak usah tidak membatasi teman-teman. Misalnya hasilnya berbeda, aku malah seneng nih. Kak usah malah suka ya. Karena ada eh tambahan ya. Jadi ada ide baru ya, inovasi baru dari teman-teman ya, hasil kreativitasnya, eksperimennya boleh banget gitu. Keren. Oke, mantap Denis ya, boleh banget. Lanjut lagi nih. Naira, Miss punya Twitter nggak? Oh, Miss itu udah pernah buat ya, tapi udah lama nggak main. Miss lebih aktifnya di Instagram, terus di TikTok, apalagi ya, LinkedIn, GitHub-nya paling cuman buat apa belajar aja, cari kode referensi ya. Paling di YouTube buat kebutuhan upload-upload video itu kalau buat recording ya. Itu aja sih. Naira kalau mau connect di LinkedIn boleh atau di Instagram juga boleh teman-teman ya. Cari aja Oksai Ciko gitu. Namanya cuma satu kok. Ya, Instagramnya boleh banget ya teman-teman bisa apa connect di sana. Banyak banget studenya Kak Uksa juga tiba-tiba follow di Instagram atau di TikTok gitu. Di Instagram sih biasanya itu apa buat connect gitu. Kadang ada yang terkendala WA-nya kan, WhatsApp-nya nggak bisa dibuka. Nah, dia hanya bisa akses Instagram atau sosmed lain gitu. Nama GitHub Kak Uksa apa? Namanya adalah Oksai Ciko. Coba deh Kak Uksa share di sini ya, repositories. Nah, itu dia. GitHub Oksai Ciko. Nah, nanti kita bisa temenan di sini ya, teman-teman ya, di GitHub gitu. Oke, mantap. Lanjut lagi, teman-teman bisa langsung praktik ya. Kak usah malah kelupaan nih. Kak usah kirimkan dulu untuk file Python-nya ya, di sini ya. Di kode referensinya, teman-teman bisa mulai untuk share screen ya setelah itu ya. Oh, kepencet nih. Apa ini? Cancel. Kak Oksa stop share dulu atau langsung kirim ya? Langsung kirim aja ya. Nggak usah kirim dulu aja filenya dari komputer. Oke, sip. Nah, ini dia file Python ya. Kita buka. Ini nanti teman-teman tinggal download aja filenya. Bisa nggak sih? Ini filenya di play, kata Adrian. Di play, maksudnya di running. Bisa, bisa, Adrian. Langsung aja di play boleh. Oh, Bukan yang aku yang ngirim oh bukan. ini. Gaming musik MP3 apa ini? Oke, nah coba teman-teman bisa sambil share screen ya. Kita buka share screen-nya, ya kita buka algo Python-nya. Oke, ini kalau setelah ini stop share. Kita coba play punya Adrian nih, karena Adrian penasaran musiknya. Oke deh, masih loading nih Adrian.
Ini Kak Usa stop share dulu ya. Nanti Ya, Adrian boleh ini ya, konfirmasi lagi ya. Ini kayaknya nggak unknown. Ini ya betul. ini ya. Kayaknya bisa deh. Oh bisa 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 Adrian. Oke, Oh, bisa Kak Usa ya. stop share ya. Mm-mm. Oke, teman-teman ya, itu tadi untuk share screen-nya. Kalau saya stop share, teman-teman bisa mulai untuk share screen. Yuk, kita running dulu kode programnya yang terbaru. Setelah itu, ya, teman-teman bisa tuliskan kodenya juga, ya, supaya sekalian latihan nulis, ngetik manual gitu. Boleh. Ya, nih, udah ada Arwin dan Dilan ya, share screen ya. Kita buka dulu, teman-teman, algo Python-nya ya. Sip. Oh, aku share Untuk, screen-nya. Ini buka iya. lesson berapa, Kak? Lesson 20. Ya, lesson 20 nih, Arwin. Oh, ini ya. Betul. Yang nomor 1 atau 2? Untuk nomor, bentar Arwin, kita lihat dulu. Nomor 2, Visual Studio Code-nya ada di Oh, nomor 2. 2. Iya, Visual Studio Code-nya ada Siap. di nomor 2, mind map-nya ada di nomor 1. Gitu. Aku share Oke, screen-nya, Arwin. aku share screen-nya kayak share screen biasa aja, nggak entire Boleh, screen, boleh. biar nggak nge-lag. Iya, iya, boleh Adrian. Ini sudah ada Adrian, Dilan, dan Arwin. Yuk, kau usah tunggu lagi dari teman-teman yang lain ya. Masih kurang Abbas, Denis, Edsel, Jeremy, Izan, Ken, Naira, ya. Kau usah masih tunggu ya share screen-nya ya. Kemudian, oh ini ada chat dari Jeremy sepertinya. Miss, untuk kelas-kelas sebelumnya kan aku tidak mengerjakan ya karena device-nya terkendala. Apakah ada code share untuk yang saya kerjakan? Oke, iya Jeremy, untuk yang kelas-kelas sebelumnya itu sepertinya tadi Kak Osa kasih kelas pengganti untuk Jeremy. Nah, ini nanti boleh Kak Osa kirimkan juga untuk referensi kodenya. Tadi sudah Kak Osa kirim. Nah, ini untuk referensi hari ini, Jeremy. Biasanya Kak Osa pakai code share. Nah, tapi ini Kak Osa langsung pakai file Python aja. Supaya nggak nge-lag. Karena kalau Kak Osa buka code share di sini biasanya agak nge-freeze. Ya, takutnya nge-crash untuk Zoom-nya gitu. Jadi nanti Jeremy bisa coba lihat di chat Zoom. Atau Kak Osa kirim ulang nggak apa-apa nih. Coba ya. Jeremy boleh lihat di chat Zoom. Ini Kak Osa kirimkan Eh, ulang. Untuk code share-nya, Kak usah ganti dengan file Python ya. Nah, ini dia. Oh, ini file Python 1 ya, teman-teman ya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tadi kode referensinya itu file yang keberapa ya? Kak usah sepertinya sudah nyiapin file dokumennya. Beda oh nggak ini ya? lesson Yang Kak berapa usah ya? buka. Lesson yang mana? Ini, Hari ini? ini. Lessonnya 20. Lesson 20. Betul. Lesson 20. Iya, lesson 20, Adrian. 20 atau 21 sebenarnya. Oh iya, Dua puluh betul. atau 21. Ini 21, aku 20. Kita ngerjainnya masih di Visual Studio Code yang sama, ya. iya Oh, malah jadi kayak ternyata gini. ini teman-teman. Bentar deh, Kak usah kirim ulang ya. File Python-nya keliru. Ternyata yang nomor 2 tadi itu Kak usah salah kirim. Nah, coba teman-teman lihat lagi di nomor 2, 2.py. Nah, Jeremy boleh lihat lagi di ini ya, di chat Zoom. Ini ada file baru yang Kak usah kirimkan. 2 ya, nomor 2.py itu untuk file yang terbaru ya teman-teman ya. Karena yang versi 1 itu ada yang kurang. Gak usah perbarui tadi, udah gak usah update. Nah, itu dia. Untuk file Python satunya gak usah delete aja ya, daripada teman-teman bingung. Nah, udah. Langsung dibuka aja. Di chat Zoom itu ada file Python ya, 2.py itu ya. 2.py itu ya, 2.py itu adalah file Python yang teman-teman akan running programnya. Oke, coba. Udah bisa belum nih? Udah ada Ken yang share screen juga. Oke, mantap Ken. Coba kita upload file Python 2-nya di sini ya. Eksperimen.py itu. Atau mau upload cara downloadnya tadi sudah di-download belum Ken? Udah bisa cara download yang ada di chat Zoom? Coba. Teman-teman apakah sudah berhasil semua download file Python yang ada di chat Zoom? Caranya teman-teman langsung klik aja
filenya. Ah, udah, sip, mantap. Kan udah bisa ya. Nanti kalau ada yang terkendala boleh banget minta dikirimin file lagi lewat WhatsApp, boleh banget ya. Nanti teman-teman Oke. tinggal chat aja ke Kak Oksa. Boleh. Oke. Nanti teman-teman setelah kelas boleh banget loh kalau mau ditambahin latihannya ya. Eksperimen lagi, nulis manual, terus setelah itu ditambahin ada pembaruan-pembaruan kode, misalnya mau ganti file suara, ganti file gambar, terus misalnya mau penulisannya lebih rapi gitu ya, teman-teman mau ganti Hah? nama kelas utamanya dengan istilah lain, boleh banget ya. Kak Oke. mau nanya Sip. Kak. Iya, boleh banget. Erwin mau tanya apa nih? Ini kan aku kan bagi dua desktop nih. Mm-mm, Nah ini boleh. caranya ini biar biar nggak apa Mm-mm. ya, nggak geser-geser gini gimana ya? Oh Apa ya? iya, Kayak biar pas gitu. biar pas, Masa biar harus gak kayak gini? geser-geser. Oh iya. Ini Erwin bagi dua antara apa dan apa nih? Sepertinya dua-duanya Visual Studio Code nih. Iya, Dua-duanya ini kan Visual Algo Python Studio sama Code. Visual Code nih yang ini. Oke. Nah, kan aku kan dua Mm-mm. desktop kayak jadi satu gitu. Ini Oke, kayak oke. apa ya? Ngeliat kodenya tuh kayak kesempitan gitu. Gimana Ah, cara biar semuanya kelihatan kayak oh sampai iya. sini gitu. Yang di Gimana bagian ya? kiri itu ya, itu kita minimize nih punya Arwin. Minimize-nya biasanya di mana nih? Di bagian setting ya biasanya. Atau di klik minus yang ada di keyboard tuh. Minimap Iya, minimize. Minimize untuk yang memperkecil dari sini layar. atau Dari Visual ini? Studio Code-nya. Minimize. Minimap Ah, ini. ini minimap, bukan yang itu. Kayaknya Oh, ada, minimize. iya, untuk memperkecil layar. Atau diklik minus yang ada di keyboard bisa nggak, Erwin? Coba kita klik. Kita pencet minus yang Oh, ada di keyboard. apa itu Nah, apa ya? atau shift minus Kontrol. atau control minus. Biasanya ada perintah-perintah Apa kontrol apa? shortcutnya. Control minus gitu, kita klik minus yang ada di sampingnya Kontrol angka mana? 0. Mm-mm. Bisa? Oh, benar. Nah, gitu ya. Sip, mantap Arwin. Ya bisa ya. Itu Kalau mau kalau dikecilin lagi mm, nggak bisa ya? coba di minus lagi, control Uh, minus lagi. enak loh. Bisa Wih, ya? oke Kak, terima kasih Kak. Kalau Iya, yang ini yuk Algo Python sama-sama. bisa nggak? Kalau yang ini? Kalau Algo Python coba dulu, boleh Arwin. Karena tiap apa ya device kadang beda-beda itu, kadang bisa kadang enggak. Coba di tempat Arwin bisa nggak? Control minus. Ini Nggak bisa. bentar. Control minus coba lagi. Aduh, touchpadku. Mm-mm. Ya, Boleh dicoba dulu. oke. Nah, ini udah ada Dylan, Adrian, Ken, Arwin ya. Oke, coba Pencet apa sambil tadi Kak Kak? Usa tanya. Ada kontrol dan juga minus. Kontrol Oke, kalau minus. ngedain pakai Ah, kontrol plus ya. kontrol plus Oh, betul kebalikannya. oke. Terima Nah, kasih Kak. gitu. Iya, sama-sama Arwin. Siap. Nah, lanjut lagi ya. Kak Usa sambil tanya-tanya dulu nih. Untuk Denis dan Edsel nih, ada kendalanya nggak nih, Denis dan Edsel? Coba kita dengar. Siapa yang tadi yang on mic ya? Dilan sepertinya ya. Oke, Dilan. Dilan ada kendala, Dilan? Ini yang di Explorer sini udah ada labyrinth.py-nya. Tapi di Oke. platform algoritmika gak ada. Labyrinth.py yang ada di mana ini? Oh Di ya. Explorer ada, level workspace-nya ada. Oke. Tapi yang Kalau ada di di sini gak ada. nggak ada ya? Oke. Tunggu Di sebentar, site-nya Dilan. juga. Ini sepertinya kodenya punya Dilan ditulis di labyrinth.py ya. Kodenya apakah sudah diupdate seperti yang tadi kita bahas? Punya Dilan yang nomor 2 ya, 2.py. Itu udah dibuka belum punya Dilan? 2.py. Udah tadi. Udah Kemarin dibuka. udah diketik Oke. tapi ini kan hilang jadi saya coba Oke. copy ulang Oke. terus. Ketik ulang ya. Oke, coba kita play Tapi gak punya ada. Dilan. Tapi nggak ada. Yang nggak ada yang mana Masih tuh? baru copy. Oke. Ini baru copy ya. Kemarin udah nulis tapi nggak ada filenya. Iya sekarang gak ada, Hmm, hilang. hilang ya. Kok bisa hilang ya Dilan ya? Kemarin udah di Iya, save belum? iya save di sini. Udah di Workspace, save level ya. workspace. Tapi di sini nggak Oke. ada. Berarti kemungkinan, oh iya. Berarti ada kemungkinan bisa hilang ya filenya ya Dilan ya. Iya. Message ID Oke. juga saya ini masih ada, tapi sini Ada udah sama. dihapus. Hmm, mungkin Message karena ID.
pembaruan ini, pembaruan yang kemarin itu tampilannya tuh kan baru ya Dilan ya, yang di bagian course ada mind map gitu, bagian mapnya. Nah, mungkin karena ada pembaruan aplikasi desktopnya, mungkin database-nya mungkin ini ada yang di-update juga. Jadi yang file-file di luar daripada basic dari AlgoPython-nya nggak kesimpan itu. Kemungkinan gitu, Dilan. Nah, berarti nanti Dilan kalau seperti ini ya, nggak hanya untuk Dilan aja, untuk teman-teman semuanya, untuk mengatasi ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan ya, teman-teman ya. Tiba-tiba filenya hilang. Teman-teman bisa simpan juga file kopinya di Google Cloud boleh, atau kalau teman-teman pakai itu ya, Google Drive ya, Google Drive itu atau di laptopnya teman-teman. Nah, kalau di laptop kan biasanya takutnya laptopnya rusak, mati, nggak bisa dibuka ya filenya ya. Teman-teman bisa upload di Google Drive atau di GitHub tadi itu, di LAN ya. Jadi kita bisa upload di sana, bisa di-upload di versi cloud. Jadi bisa dibuka dari mana aja. Nanti kalau di LAN ganti laptop, ganti HP juga masih bisa diakses gitu. Gitu ya Dilan ya. Oke, thank you Dilan. Tapi untuk kode yang ini apakah sudah bisa di running punya Dilan? Ini Iya, yang ini apakah sudah bisa kita play? Coba dulu ya. bisa sih, tapi emang belum itu ya, belum ada Iya. tulisan. Gambarnya belum muncul ya? Jendelanya belum ada. Nah, Oke, oke. oh nggak, oh sorry sorry. Coba. Share screen-nya harus ini. Aduh, full screen ya. Hmm, Ini Oke. baru gini tuh. Ada jendelanya punya Ada sih, Dilan. ada. Ada, oke. Berarti sudah aman ya. Udah bisa di running ya programnya. Oke, Dilan. Boleh sambil disimpan juga file Python-nya tuh, Dilan. Daripada nanti minggu depan ngulang nulis lagi ya. Udah ngetik manual. Eman-eman banget. Oke. Ya, thank you Dilan. Ya, masukkan nih dari Dilan ya teman-teman ya. Karena ternyata filenya tuh bisa terhapus teman-teman yang ada di file AlgoPython ya. Kita juga baru tahu, Kak Usa baru tahu ini ya. Karena tidak sering terjadi hal-hal yang seperti ini tuh Kak Usa baru menemui beberapa ya. Contohnya nih punya Dilan. Nah, teman-teman coba boleh kasih file tambahan ya, atau teman-teman simpan di ini loh, di tadi yang Kak Elsa sebutkan itu yang di versi cloud itu pakainya, kalau Kak Elsa biasanya Google Drive ya. Google Drive itu gratis teman-teman, atau pakai GitHub itu juga bisa, atau yang versi cloud lainnya. Kalau teman-teman tahu boleh share ke sini ya. Oke, ini Kak Elsa baca lagi chatnya. Oke, kan sudah ya. Kak, cara kasih filenya kayak mana? Oh ya, punya Ken ada kendala nih. Cara kasih filenya, gimana tuh? Yang dimaksud sama Ken. Coba kita lihat. Nah, file Python-nya mesh.py apakah sudah bisa kita running? Punya Ken? Ya, ini dia. Sudah muncul di sebelah sini, Ken. Coba kita play, Ken. File Python-nya itu yang .py itu ya. Nah, oke, kita tunggu dulu. Apakah sudah muncul jendela aplikasi? Sudah muncul jendela baru, pop-up jendela baru, punya Ken? Udah bisa muncul atau belum? Iya, oke. Sudah bisa muncul ya, Ken ya. Nah, ini dia. File Python-nya yang ini, Ken. Punya Ken ya. Yang sebelah kiri ini mesh.id bukan file Python. Dia file ID, catatan gitu ya. Mesh ID gitu. Oke, lanjut lagi ya. Next, semangat, Ken. Punya Arwin nih. Punya aku kok cuma keluar jendela warna hitam ya pas di run. Oke, punya Arwin punya jendela, cuman ada jendela warna hitam. Coba kita play lagi Kayak Arwin. gini sih, Kak. Nah, di sini ada keterangannya no Kayak file. ada suara foto. Ah, iya, karena di sini keterangan kode kodenya ini belum diupdate nih sama sama Arwin. Ada Galaxy Rocket. Nah, ini Gimana tuh filenya caranya? beda nih. Coba Arwin buka file yang Kak Osa kirim tadi udah belum? Udah bisa kita download? Yang 2.py Oh, yang ada udah di. aku download. Oh, udah. Nah, itu kita upload aja tuh punya Arwin. Nah, coba kita geser upload ya. Kita pindahin ke Algo Visual Studio Code. Nah, di copy aja boleh. Oh, gimana tuh, Kak? Nah, kita Tadi buka lupa aku. Algo Python-nya. Ya, nggak apa-apa, Arwin. Coba. Ini udah bener kok. Ya, kita Algo Python. ya kita copy terus kita pindahin yang tadi nih. Boleh dihapus semua, diganti yang baru ya.
kode referensinya. Oh, ini semua Tuh. dihapus. Iya, betul. Ganti. Itu kemarin hanya contoh ya. Oke, hapus semuanya. Alah. Kemudian kita ganti yang baru, yang terupdate. Pas itu Ctrl V, Oh, nah yang biar ini cepet. tinggal di copy aja. Iya, betul. Cara cepat Ctrl C ya, teman-teman ya, buat copy dan Ctrl V untuk paste. Oke, sip. Nah, sekarang kita Ya play saya punya nggak Arwin. bisa. Kenapa tuh? Punya Adrian ada kendala? Kayaknya aku juga nggak bisa. Oke, ada Sinteksnya keterangan apa? error. Oh, sintaknya error. Nggak, Line ketiga. bukan keterangan sih. Apa tuh? Punya Adrian. Jendelanya muncul tapi malah Mm-mm. hilang lagi. Background.jpg-nya nih. Dia belum tersedia juga background.jpg-nya. Oh, tapi udah ada background JPG di sini ya. Oke, no problem. Punya Adrian masih ada kendala ya. Terus punya Arwin kendalanya juga ada tadi. Nah, itu punya Arwin boleh sambil dicas dulu tuh, baterainya mau habis. Oh iya, Kak. Iya, Bentar-bentar saya. daripada Ya. mati nanti. Oke, nih. Oke, teman-teman, coba kalau saya sambil tanya-tanya dulu ya. Tadi yang belum share screen kayak Naira, coba. Naira tadi apakah sudah bisa running program, Naira? Izan, apakah sudah bisa running program, Izan? Izan untuk kelas penggantinya kemarin ternyata udah dapet ya, Izan ya. Miss minta maaf nih. Tak kira kemarin Miss kirain belum dapat Izan, jadinya Miss cariin lagi. Ternyata udah dapet tadi, makanya ini Mama konfirmasi. Ternyata Izan sudah dapat kelas waktu hari Selasa gitu. Oke. Untuk Izan, ada kendala nggak nih dari Izan dan Naira? Bisa tapi susah SS ya. Oke deh, nggak apa-apa Naira. Nanti ya, nanti boleh dikabarin Miss. Besok ya, minggu depan. Bisa Kak? Oke, mantap Izan. Kemudian Edsel nih. Edsel dan Jeremy. Edsel apakah sudah bisa running program? Jeremy apakah sudah bisa akses algo Python-nya? Apakah sudah bisa diinstal? Punya Jeremy? Oke, punya Abbas sudah bisa ya. Oke, ini Abbas sudah share screen. Mantap nih, Abbas. Udah ada dua enemy itu, satu enemy, satu player, satu goal ya, titik tujuannya. Oke, mantap Abbas. Kemudian Jeremy, Edsel, mana nih suaranya? Belum kedengeran. Jeremy dan Edsel. Boleh dibahas di chat Zoom juga boleh ya. Oke, nanti Jeremy boleh chat ke Miss lagi ya, Jeremy ya. Nanti untuk instalasinya, ya. Karena Jeremy tadi masih ada kendala kan ya, boleh chat Miss lagi. Oke, thank you Jeremy. Kemudian untuk Edsel, apakah sudah bisa running programnya Edsel? Untuk Edsel, untuk Edsel, kemudian untuk Ken udah bisa ya Ken ya. Kemudian Dilan, udah, Denis udah juga ya. Denis udah, Adrian udah, Arwin udah, Abes oke, udah semua kalau saya tahu progresnya. Edsel nanti boleh kabarin ke Miss ya, misalnya masih ada kendala. Nggak apa-apa, nanti tanya aja ke chat WhatsApp, boleh ya. Kalau usah nggak membatasi teman-teman. Boleh banget kalau mau tanya lagi, gitu. Oke, kalau ada kendala, jangan ragu-ragu buat disampaikan ya. Teman-teman bisa sampaikan aja. Oke, gitu teman-teman ya. Tuh, si Adrian internetnya nge-lag. Nge-crash lagi kayak tadi. Oke deh, ini karena waktunya ternyata sudah pukul sekian ya, teman-teman ya. Kita akan akhiri dulu lesson hari ini. Ya, hari ini tadi kita progresnya melanjutkan game labirin ya, atau maze game itu yang sudah teman-teman praktekkan tadi, walaupun sedikit ya. Nanti di pertemuan berikutnya, semoga teman-teman bisa praktek lebih banyak lagi ya untuk penambahan kode-kodenya gitu, untuk modifikasinya juga. Silakan nanti teman-teman tambahin lagi. Astagfirullahaladzim. Oke, Adrian udah balik lagi nih. Tadi nge-crash ya Adrian ya? Gak tahu tiba-tiba nge-crash, padahal tadi Bukan. lancar-lancar doang. Iya Adrian, nggak apa-apa. Ini alhamdulillah udah bisa masuk lagi ya, join lagi. Oke deh Adrian ya, nggak apa-apa. Habis ini kita tutup dulu lessonnya kok. Oke, Hmm. nanti kita ketemu lagi minggu depan ya, teman-teman semua ya. Kalau saya ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman udah menyempatkan hadir walaupun baru aja pulang sekolah ya. Iya. Capek-capek, terus buka laptop lagi, belajar lagi. Keren banget semuanya ya, kalau saya kasih Hmm. applause. Hmm. Nanti teman-teman jangan lupa makan malam, istirahat setelah ini ya.
Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa. Bye-bye. Thank Terima you. kasih Kak Uksa. Terima kasih. Makasih. Bye, Mika. Sama-sama. Dadah. Dadah. Bye. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Oke, kita close ya guys ya. Thank you.